Pria ini menabung selama 25 tahun, hidup super hemat, hingga hanya makan satu telur sehari. Tapi ketika akhirnya punya $1 juta, satu kejadian tak terduga membuat semuanya lenyap dalam hitungan hari. Dia dikenal sebagai pria paling pelit di dunia. Setiap kali ke supermarket, dia tak pernah menyentuh barang bermerek. Pilihannya selalu jatuh pada produk diskon, hampir kedaluarsa, atau yang tak dilirik pembeli lain. Di kasir, dia tak pernah lupa mengeluarkan tumpukan kupon yang membuat kasir menghela napas panjang. Dan setelah semua dihitung, dia seringkali hanya perlu membayar 85 sen. Di rumah, dia menghemat air seolah setiap tetesnya bernilai emas. Jika pasta gigi tak keluar, dia akan menggigit ujungnya demi mendapatkan sisa terakhir. Bahkan untuk menghormati arwah orang tuanya, dia mematahkan satu batang dupa menjadi 3 bagian, agar lebih hemat. Ketika sarapan, 1 telur saja sudah cukup. Ia menetapkan pengeluaran hariannya, tak boleh lebih dari $3. Dengan gaji bulanan yang tak seberapa, hidupnya nyaris seperti pertapa. Tapi dia memiliki tujuan, menabung $1 juta. Butuh waktu 25 tahun, namun akhirnya impiannya tercapai. Suatu hari nanti, aku akan menikmati hidup, pikirnya. Ia menunggu hingga pensiun, ingin menikmati hasil jerih payahnya dengan cara yang besar. Namun, nasib berkata lain. Suatu hari, ia tiba-tiba pingsan di dalam lift. Di rumah sakit, dokter menyampaikan vonis, tumor otak stadium lanjut. Ia tak percaya. Ia pergi ke rumah sakit lain untuk memeriksa ulang. Namun saat tahu biayanya $20 lebih mahal, ia kembali ke rumah sakit pertama. Hasilnya? Lebih buruk dari sebelumnya. Tumornya tumbuh 1 mm setiap hari. Dan umurnya, menurut dokter, tinggal 10 hari lagi. Hatinya hancur. Ia menangis di depan makam orang tuanya. Namun di tengah keputusasaan, ia membuat keputusan gila. Jika aku akan mati sebagai orang kaya. Ia menjual rumah, mencairkan semua tabungan, dan menghubungi teman-teman masa kecilnya. Untuk pertama kalinya, ia hidup tanpa batas. Ia menyewa hotel mewah, memesan makanan yang tak pernah bisa ia sebutkan namanya sebelumnya, dan menyewa mobil sport $1.000 per hari. Mereka bermain ke taman hiburan, bahkan membeli 1 truk penuh koin hanya untuk main game. 400 botol anggur dibuka. Saat tak sanggup lagi meminum, mereka memberikan sisanya ke para pelayan. Pada hari ke-8, mereka membawanya ke rumah duka untuk memilih tempat peristirahatan terakhir. Melihat sebuah villa elegan, ia berkata, "Tempat ini cocok untukku." Ia membayar $200.000 tanpa tawar-menawar. Ia bahkan ingin membeli semua uang kertas persembahan di toko itu, agar mati dalam kemewahan. Ia menyewa ahli rias jenazah terbaik. Semuanya sudah siap. Kini tinggal menunggu ajal datang. Namun malam itu, ia memakan sosis kedaluarsa dan kembali pingsan. Kali ini, teman-temannya panik dan langsung membawanya ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, dokter datang dengan ekspresi canggung. "Kami minta maaf," katanya. "Ternyata mesin pemeriksaan kami rusak. Anda tidak mengidap tumor otak." Penyebab pingsannya? Karena makanan kedaluarsa yang selama ini jadi bagian hidupnya. Ia akan hidup, tapi uangnya telah habis. Di ranjang rumah sakit, pria itu menatap langit-langit. Tangisnya tak keluar, namun hancurnya lebih dalam dari kematian. Bagi dia, kehilangan seluruh hasil kerja keras seumur hidup karena kesalahan diagnosa adalah mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan.